Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am number 17 and I will present my presentation. Kompetensi dasar. I'm choose Satuan Pendidikan SMP kelas 8 semester 1 dan skill speaking. Kompetensi dasarnya ialah menangkap makna teks naratif, lisan dan tulis untuk berbentuk tabel pendek dan sederhana. Indikatornya dibagi menjadi 4: memahami teks naratif berbentuk fabel, menyatakan teks naratif, menanyakan teks naratif, dan menceritakan kembali. Kompetensi dasar yang kedua diambil juga dari SMP kelas 8 semester 1 skill speaking. Di sini menerapkan struktur teks dan unsur kebahasaan untuk melaksanakan fungsi sosial, menyatakan dan menanyakan tentang kemampuan dan kemauan melakukan sesuatu tindakan. Indikator pencapaiannya dibagi juga menjadi 4: memahami teks lisan dan tulis untuk menyatakan dan menanyakan. Selanjutnya menyatakan tentang kemampuan dan kemauan. Yang ketiga menanyakan tentang kemampuan dan kemauan. Dan yang terakhir menggunakan ungkapan dengan struktur teks yang runtut. Bahan ajar. Di chapter 1 there is mouse deer and crocodile. Pada halaman pertama pada buku BSE atau Bahasa Inggris kelas 8 kurikulum 2013 akan ada halaman dengan tulisan mouse deer and crocodile. Di sini terdapat gambar kelinci dan buaya, dan juga terdapat tujuan dari pelajaran pada chapter ini. Selanjutnya mengingat apakah guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik, mengingat apakah pernah membaca atau mendengar atau menonton cerita tentang mouse deer and crocodile, atau memperkenalkan secara umum bagi yang belum mengenal fabel tersebut. Nah, guru di sini bisa menggunakan kalimat. The title of this chapter is Mouse Deer and Crocodile. What is mouse deer in Indonesian? Yes. And have you read or heard about stories about mouse deer? And what are the stories about? And etc. Tanyakan pertanyaan yang tadi secara pelan-pelan agar mudah dipahami oleh peserta didik. Setelah itu, guru dapat menyebutkan tujuan pelajaran pada bab ini menggunakan look, it's written here that we are going to learn. Nah, di sini peserta didik diminta untuk membacakan secara bersama-sama. To listen a fable, to read, and what for, what do we read fable, etc. Kegiatan mengamati dan menanya. Guru memberikan video atau audio atau guru sendiri yang membacakan mengenai cerita Mouse Deer and Crocodile. Bisa juga ditonton dari YouTube. Selama menonton atau mendengar cerita fabel, peserta didik diperbolehkan bertanya. Setelah selesai menonton, guru memberikan pertanyaan secara komunikatif, seperti what can we learn from mouse deer and what can we learn from crocodile? Then is it good to cheat and to get what do you want? Selanjutnya, kegiatan mengumpulkan informasi. Di sini, guru memberikan teks mengenai mouse deer and crocodile, and then the student will read aloud in the front of the class. About 1 until 3%. Selanjutnya, peserta setelah membacakan di depan kelas, peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok. Dan di setiap kelompok meringkas ulang teks Mouse Deer and Crocodile yang sudah dibaca.
dengan guru mencatatkan soal di papan tulis. What is the story tell about? And what did most dear want to do? And etc. bisa dilihat di sini. Setelah selesai, kelompok diminta untuk membacakan hasil ringkasannya. Selanjutnya, evaluasi diri. Setelah mengerjakan tugas kelompok dan membacakannya, peserta diminta untuk menuliskan bagian mana yang susah. Di sini guru bisa mencatatkan di papan tulis dan peserta didik menyalin dan menjawabnya di kertas lembar, lalu dikumpul kepada guru sebagai evaluasi apa saja yang harus ditingkatkan. Selanjutnya chapter 2. Can you play a guitar? Di pembukaan di halaman pertama terdapat materi utama yang akan dipelajari, yaitu mencakup state and ask if one can do something and state and ask if one will do something. Di sini guru dapat menjelaskan bahwa yang akan dipelajari mencakup kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dan yang mau dilakukan. Memahami teks. Terdapat nanti di halaman selanjutnya terdapat gambar dengan percakapan mengenai ability atau kemampuan. Di sini tidak dicantumkan gambarnya karena tidak muat. Selanjutnya ini ada Inri, can you play a guitar? Inra, no, I can't. Selanjutnya Andri, can you play an angklung? Yes, I can. Hi Caca, can you help me? Hello Andi, certainly. Guru memberikan contoh dengan membacakan dengan pengucapan dan intonasi yang benar, lalu diikuti oleh siswa dan diulang beberapa kali. Tidak hanya itu, guru juga bisa memberi contoh dengan kegiatan di kelas atau di lingkungan sekitar. Contohnya, can you help me to close the door? Certainly. Or, can you help me to erase the whiteboard, please? Certainly. Setelah itu, guru memberikan sedikit catatan agar disalin di buku masing-masing peserta didik. Menyatakan. Guru memberikan soal berupa pernyataan nama tempat kepada peserta didik, lalu peserta didik diminta untuk membuat kalimat berdasarkan pernyataan nama tempat tersebut. Seperti ini. Make a short conversation about ability based on the place. Ada classroom, kitchen, bookstore, office, and in the garden. And don't forget to give an example to easy the student to make an assignment. And then setelah peserta didik membuat short conversation, peserta didik diminta untuk membacakan di depan kelas. Dan guru memberikan apresiasi kepada 10 orang pertama yang mau membacakan di depan kelas. Menanyakan. Selanjutnya, guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok. Satu kelompok sekitar 3 orang, lalu guru memberikan soal untuk melatih kreativitas peserta didik dengan cara bertanya dengan teman sekelompoknya. Contoh soalnya seperti ini, buatlah kelompok yang terdiri dari 3 orang, lalu buatlah percakapan sesuai dengan catatan yang telah disalin. Buatlah dalam bentuk percakapan. Setelah selesai, peserta didik diminta untuk membacakan hasil percakapan secara dialog, memerankan seperti asli. Dan setelah memerankan dialog yang tadi, guru memberikan evaluasi dengan pertanyaan tertulis bisa dicatat di papan tulis atau dibagikan. Pertanyaannya seperti ini. Thank you.